دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله wabillahi watallahi aku bersumpah dengan nama Allah aku tidak akan mengikut mazhab sesat Salafi Wahabi. Bagus, alhamdulillah. Allah. Ya Allah, teman-teman, kalian mendengarkan sendiri kan? Ya, sesama Sunni ini sama-sama mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah. Semua sahabat sama-sama dicintai, baik Salafi, baik NU, baik Muhammadiyah. Tetapi ada satu golongan yang sangat-sangat benci terhadap Salafi, yaitu Syiah. Bahkan Syiah ini teman-teman, kalau kita bisa mendengar ucapannya, mereka memberikan laknatan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma kepada Wahabi, tetapi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Dan kalian diam ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dilaknat. Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang banyak meriwayatkan hadis kepada kalian, dikatakan pelacur, dikatakan penghuni neraka. Kalian diam, kalian sibuk memusuhi Wahabi. Sedangkan di sana orang-orang Syiah tertawa terbahak-bahak melihat kalian. Bagaimana kalau kalian ini berperang dengan Salafi, dengan Wahabi, ya sesama Sunni, sesama orang yang mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, semua sahabat kalian ikuti. Tiba-tiba kalian perang dan Syiah apa yang dilakukan? Tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wal nahdiyat wa wairihim min ahli sunnati wal jamaah yang sangat saya hormati. Kita sama-sama menyaksikan video yang diputar oleh Harry Pras tadi, yang mana inti daripada isi video tadi adalah seorang pengasuh pesantren. Ini menurut Harry Pras, seorang pengasuh pesantren bersumpah bersama-sama santrinya untuk benci pada pemahaman Wahabi dan kesesatan Wahabi. Jadi begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini terkait dengan ini semua. Yang pertama, mengenai kebenaran video itu sendiri tidak dapat dipastikan karena Harry Pras kurang keterbukaan. Alamatnya di mana, nama pesantrennya apa, nama kiainya siapa, dan kapan terjadinya, dan yang lainnya. Terus terang, kami ragu akan kebenarannya. Kenapa kami ragu? Karena tradisi yang kuat dan berakar di kalangan Wahabi itu adalah dusta, bohong, dan pandai bersilat lidah. Tapi nggak apalah, anggap saja itu adalah benar. Sekali lagi, anggap saja berita itu benar. Kemudian yang kedua, kiai itu mengajak santri-santrinya untuk tidak mengikuti manhaj sesat Wahabi. Itu betul, Pras, itu benar sekali. Gak ada yang salah. Bahkan kiai-kiai yang lain pastinya harus seperti itu. Untuk apa? Agar supaya murid-muridnya, agar supaya santri-santrinya tidak mempunyai pemahaman seperti pemahaman sesat Wahabi. Rukunnya wudu diperkecil menjadi 2. Makan sahur boleh dilakukan pada waktu azan subuh. Onani di siang hari pada waktu menjalankan puasa silahkan, boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa. Air kencing dan tahi kucing itu, Pras, suci kata mereka. Kalau sudah jadi ustadz berdusta atas nama sahabat dan para ulama, itu sunnah. Makanya ustadznya bergelar ustadz sunnah. Nabi dan semua para sahabat dicap berjidat hitam.
Memasukkan kedua orang tua Nabi ke dalam neraka itu merupakan suatu kewajiban karena beliau berdua dianggap kafir, musyrik hingga akhir hayatnya. Jikalau seperti itu kenyataannya, lalu apa yang salah dengan kiai itu? Tidak ada yang salah dengan kiai itu. Mengajak murid-muridnya, mengajak santri-santrinya untuk tidak mempunyai pemahaman yang seperti tadi itu. Lalu kemudian, kenapa pemahaman Wahabi kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti yang saya sebutkan tadi? Jawabannya adalah dikarenakan mereka itu salafnya salaf palsu dan anti malhab. Itulah letak permasalahannya. Sebenarnya mereka itu lebih condong pada Ibnu Taimiyah daripada ulama-ulama salaf, daripada sahabat. Itu artinya jika pemahaman, pendapat, dan fatwa sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in bertentangan dengan Ibnu Taimiyah, maka yang diambil atau yang diikuti adalah Ibnu Taimiyah. Salafnya ditendang, salafnya minggir. Adapun contoh-contoh dan fakta-faktanya sebagian kecil sudah kami kemas di video-video sebelumnya. Dan kami akan terus berupaya untuk membongkar kedustaan dan kelicikan di dalam bermanhaj salaf palsu mereka. Jadi kesimpulannya, kiai menyeru pada santri-santrinya seperti tadi itu agar supaya tidak mempunyai pemahaman dan manhaj yang tidak jelas, yang penuh dengan kedustaan seperti yang saya paparkan tadi itu. Jadi gak ada yang salah dengan kiai itu. Mudah-mudahan segera diikuti oleh kiai-kiai yang lain. Amin. Kemudian selanjutnya Harry Pras berbicara tentang Syiah, bahwa Syiah itu melaknat para sahabat yang sama-sama kita cintai, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Sayyidatuna Aisyah disebut pelacur dan masuk neraka. Nah, kalau demikian, dalam hal ini awas, jangan salah paham dan gagal paham. Maksud saya, dalam hal ini Syiah dan Wahabi itu ada kemiripan. Apa kemiripannya? Kalau Syiah melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, dan lain-lain. Kalau Wahabi mengkafirkan dan memusyrikan serta memasukkan ke dalam neraka kedua orang tua Nabi. Lalu kemudian Harry Pras mengatakan, di ketika Syiah melaknat para sahabat, di ketika Syiah mengatakan Sayyidatuna Aisyah seorang pelacur dan tempatnya di neraka, kemana kalian? Kalian kok diam? Nah, ini yang dimaksud oleh Pras, kalian itu adalah kita, orang-orang NU. Kalian kok diam? Kalian sibuk memusuhi Wahabi, kata si Pras. Wahai Harry Pras, wahai Wahabi, kalau memang sampian sudah tahu Syiah seperti itu, justru pertanyaannya, kenapa sampian yang diam? Kenapa sampian tidak bertindak, tidak ada reaksi? Bukankah tadi kalian katakan bahwa golongan yang paling benci pada Wahabi itu adalah Syiah? Mereka kalau memberikan laknatan pada Wahabi sangat luar biasa, sebagaimana melaknat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak ada reaksi? Kenapa kalian tidak ada langkah? Kenapa kalian pura-pura tuli dan budek? Kenapa kalian bungkam diam 1000 bahasa? Justru kalian di dalam hari-harinya berteriak lantang, berteriak menggelegar, menyibukkan diri, membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang NU, memusyrikkan orang NU yang bertawassul dan ziarah kubur disebut dengan kuburiyun, mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini Allah bertempat berada di atas arasy. Warga NU yang melakukan tahlilan kalian samakan dengan majelis zina dan majelis minuman keras. Warga NU yang melakukan maulid Nabi kalian samakan dengan ritual Syiah. Dan untukmu, wahai Harry Pras, tiada hari tanpa menghina dan mengolok-olok ulama NU.
Tiada hari bagimu tanpa mengkritisi, memframing, mengkoreksi para ulama, para kiai, para gus, para guru kami dengan membabi buta tanpa adab dan akhlak sedikit pun. Nah, pertanyaan kami sekarang untuk kalian adalah, kapan teriakan lantang, kapan teriakan menggelegar kalian itu akan diarahkan pada Syiah? Kapan pelotot-pelotot mata kalian itu akan ditujukan pada Syiah? Mana dalil kalian? Mana Al-Quran kalian? Mana sunnah kalian yang selama ini dijadikan amunisi untuk memusyrikkan, untuk mengkafirkan, untuk menyesatkan, untuk membid'ahkan azwajah, nahdiyin? Kok dalil-dalil kalian tidak dijadikan amunisi untuk menghantam Syiah? Tidakkah engkau katakan, wahai Harry Pras, wahai Wahabi, bahwa kelompok yang paling membenci dan melaknat Wahabi itu adalah Syiah? Lalu kenapa kalian diam? Kenapa kalian membisu? Dan mengapa kalian nampak begitu jinak? Berbeda halnya di ketika kalian menghantam kami Aswaja, kami Nahdiyin. Kalian nampak begitu ganas, garang, dan liar. Kemudian selanjutnya, Harry Pras bertanya pada warga NU, bagaimana kalau kalian ini berperang dengan Wahabi? Orang Syiah akan tertawa kan? Nah, begini Pras, Syiah mau tertawa, mau nangis, itu nggak ada urusan. Yang menjadi masalah adalah sebab dari peperangan itu apa? Itu yang harus direnungi dan yang harus difikirkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya 1000%, jika seandainya betul-betul terjadi perang antara Aswajah dan Wahabi, yang menjadi penyebab adalah Wahabi ketika dihuni oleh orang-orang seperti Harry Pras yang selalu menghina, mencemooh, mengolok-olok, merendahkan, memfitnah para ulama, para kiai, para guru-guru kami Aswajah dan para guru-guru Nahdiyin.